warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Santri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Seperti apa yang saya sampaikan kemarin, bahwasanya pada kesempatan hari ini kita akan melakukan kegiatan supervisi akademik. Yang mana kita ketahui bahwa supervisi akademik itu adalah serangkaian kegiatan yang kita lakukan dalam proses pengembangan kompetensi kita. Karena kita sebagai guru, kompetensi yang kita ambil di sini adalah kompetensi mengajar. Bagaimana kita mengelola kelas, bagaimana cara mengajar kita, atau mungkin strategi pembelajaran. Di percakapan kita hari ini, dalam kegiatan supervisi ini, ada 3 kegiatan yang harus saya sampaikan kepada Ibu Santri. Yang pertama itu adalah kegiatan praobservasi. Yang kedua itu kegiatan observasi ibu mengajar dalam kelas. Yang ketiga itu kegiatan pasca observasi. Yang mana bahwa pada kegiatan itu kita akan melakukan percakapan, merefleksi perjalanan pembelajaran ibu yang dilakukan dalam kelas. Jadi setelah ibu mendengar pembahasan yang saya sampaikan tadi, harapan ibu terhadap percakapan yang kita lakukan pada saat ini apa sih? Ini harapan saya percakapan ini saya bisa mendapat wawasan, mendapat ilmu pengetahuan, pemahaman tentang proses pembelajaran yang berfokus pada kesehatan hidup. Nah, ini saya sudah mendengar ya bahwasanya pemahaman yang ibu harapkan itu ibu mendapatkan wawasan, pemahaman bagaimana cara bisa mengajar yang berfokus pada murid tentunya. Kurang lebih seperti itu. Pada kesempatan ini ibu melakukan pembelajaran dalam kelas itu materi apa yang ibu akan Ini materi yang akan saya ajarkan di kelas nanti yaitu tentang struktur cerita inspiratif. Struktur tentang cerita inspiratif. Di dalam pembelajaran ibu dari tema yang ibu ambil ini, tujuan pembelajaran ibu itu apa? Jadi tujuan pembelajaran saya yaitu peserta didik itu dapat menyimpulkan struktur cerita inspiratif. Jadi tujuan pembelajaran ibu itu adalah menyimpulkan, peserta didik dapat menyimpulkan struktur cerita inspiratif ya. Oke, luar biasa. Tentunya dalam pembelajaran berarti ada hal-hal yang ibu sudah siapkan. Kalau bisa saya tahu, yang ibu siapkan itu apa sih, Ji? Oke, yang saya siapkan pertama sekali itu ada RPP, terus ada buku siswa. Terus, alhamdulillah semua siswa ada buku siswanya. Terus saya akan menggunakan laptop, CD, terus menggunakan PowerPoint. Jadi ibu sudah menyiapkan beberapa hal itu dalam agar berjalannya pembelajaran ibu dalam kelas itu bisa berjalan maksimal. Yang pertama ini saya lihat adanya media pembelajaran ya. Media pembelajaran. Yang media pembelajarannya ada laptop, ada LCD, yang kemudian buku siswa, ya. Dengan apa lagi tadi ya? Terus saya akan membagikan sebuah teks cerita inspiratif. Membagikan contoh teks cerita inspiratif. Iya. Di dalam pembelajaran ibu ketika sudah siapkan ini, kalau bisa saya tahu, ya, itu metode pembelajaran yang ibu bawakan di dalam kelas itu metode pembelajaran yang bagaimana? Jadi model pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu model PBL, Problem Based Learning, terus metodenya itu metode diskusi. Iya. Oke. Berarti di sini kalau metode pembelajaran PBL, Problem Based Learning ini, berarti fokusnya ini bagaimana peserta didik dapat memecahkan masalah. Mereka akan berdiskusi sesama peserta didik untuk memecahkan masalah. Jadi dalam hal ini mereka akan berdiskusi bersama-sama menyimpulkan
struktur cerita inspiratif yang akan saya bagikan. Sudah menyampaikan strategi pembelajarannya itu tentang apa ya, strategi pembelajarannya sistem diskusi yang dengan menggunakan PBL ya, problem based learning, di mana peserta didik diberikan satu masalah atau di sini artinya bahwa cerita, contoh cerita mereka itu menyimpulkan sendiri, memecahkan, bersama-sama menyimpulkan struktur. Ini kan kegiatannya kita dalam supervisi ini tentunya ada area pengembangan yang harus dilakukan. Dalam kegiatan observasi nantinya, menurut Ibu itu area pengembangan yang memang fokus saya sebagai supervisor, sebagai yang melakukan supervisi ini, itu di bagian mana fokus saya supaya saya bisa memantau dari semua pembelajaran ini. Fokusnya itu di peserta didiknya, yaitu keaktifannya mereka. Jadi saya akan fokus pada keaktifan peserta didik. Jadi mohon kiranya Ibu ya untuk memperhatikan keaktifan peserta didik ya. Jadi itu ya. Selanjutnya ini saya akan menanyakan lagi proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas ini, menurut Ibu ada enggak yang hal-hal yang membantu, yang perlu Ibu dibantu dalam prosesnya? Mungkin bisa minta bantuan kepada rekan sejawat, mungkin membantu bisa memasangkan dari sini, bisa supaya waktu lebih cepat. Jadi Ibu di sini melihat ya, yang membantu itu buat ada rekan sejawatnya Ibu membantu untuk memasangkan ya, karena jujur saja memang ya, kadang kita memasang, kadang mungkin kita belum ahli atau seperti apa. Jadi untuk lebih cepat, jadi meminta bantuan agar berjalan lebih cepat ya. Oke Ibu ya. Ini kan kegiatan kita kan, kita berada di kegiatan observasi yang kemudian observasi dalam kelas ya. Jadi kapan seyogianya ini kegiatan observasi dilakukan? Jadi insyaallah besok hari Kamis jam 10 nanti disesuaikan dan di kelas 9. Di kelas 9. Kelas berapa ya? 95. Berarti pelaksanaan kita observasi dalam kelas insya Allah di besok ya, jam 10. Oke, jadi itu ya yang cukup itu ya, sampai jumpa di esok hari kegiatan kita di kegiatan observasi dalam kelas. Semoga pembelajaran yang Ibu lakukan dalam kelas bisa berjalan dengan baik. Yang itu saja. Akhir kata kita tutup saja dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Sudah siap belajar? Sudah. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Mana kita kelasnya? Silakan. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada lagi? Oke, sebelum kita mulai materi, saya persilakan untuk ambil bacaannya. Silakan kalian literasi dulu. Ya.
di sini ada tata krama bergaul dengan orang tua. Contoh-contoh tata krama bergaul dengan orang tua seperti bersikap sopan dan lemah lembut kepada orang tua, mendengarkan nasihat kedua orang tua, menyayangi kedua orang tua, dan senantiasa mendoakan orang tua. Saya ya. Jadi hari ini materi kita materi yang baru lagi. Jadi kalau pertemuan yang lalu kita membahas tentang mengidentifikasi informasi cerita inspiratif. Jadi hari ini kita akan membahas tentang struktur cerita inspiratif. Oke, sebelum kita lanjut materi, coba lihat dulu di depan. Saya mau satu orang bacakan kompetensi dasarnya. Oke, silakan Arta. Baca yang kompetensi dasarnya. Tidak bisa langsung. Ampun. Oke, langsung saja kalau begitu. Yang kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya yaitu nilai struktur kebahasaan dan isi teks cerita inspiratif. Oke, selanjutnya yang indikator pencapaian kompetensi Ayu Dharma Sakti. Indikator pencapaian kompetensi yaitu menyimpulkan struktur inspirasi cerita inspiratif dan menyimpulkan kebahasaan teks narasi cerita inspiratif. Oke, jadi itu adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi tentang materi kita hari ini. Oke, selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Oke, silakan adik rumah. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, setelah pembelajaran siswa menyimak materi, struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek melalui pembelajaran program license learning atau PBL, siswa dapat menyimpulkan struktur cerita inspiratif dengan cepat. Yang kedua yaitu setelah pembelajaran siswa menyimak materi, struktur dan aspek kebahasaan cerita inspiratif melalui pembelajaran program license learning atau PBL, siswa dapat menganalisis aspek kebahasaan cerita inspiratif dengan tepat. Oke, jadi tujuan hari ini kita akan membahas strukturnya cerita inspiratif. Oke, sebelumnya ada yang masih ingat tentang pengertiannya cerita inspiratif? Ada yang masih ingat? Teks yang menginspirasi. Oke, teks yang menginspirasi maksudnya ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari pembelajaran tersebut. Kalau tujuannya kira-kira apa? Menyadarkan agar kita dapat melakukan yang sih. Jadi tujuannya meningkatkan dan memotivasi semangat dan rasa percaya diri untuk menghadapi semua tantangan yang dihadapi di dalam mencapai tujuan. Bisa diperhatikan, ini ada beberapa struktur cerita inspiratif. Yang pertama ada, terus yang kedua, terus yang ketiga, lalu orientasi itu mengangkat cerita atau bisa disebut juga pengenalan cerita. Kita mungkin mau mengenalkan tokohnya dulu, entah latarnya dulu atau lain sebagainya. Kalau perumitan peristiwa, kalau komplikasi, terus kalau resolusi itu bisa menyadarkan tokoh tentang kebaikan atau bisa juga penyelesaian masalah. Terus kalau kode itu berisi pesan moral atau pesan pelajaran yang dapat diambil dari cerita tersebut. Oke, jadi hari ini kita akan bagi kelompok. Saya akan membagikan beberapa kelompok. Nanti kalian akan berdiskusi menyimpulkan struktur sebuah cerita inspiratif. Nanti kalian teksnya nanti cari di Google. Tinggal kalian tentukan saja mau minat yang mana sesuai yang kalian mau. Kan banyak temanya cerita inspiratif. Ada pendidikan, ada persahabatan, ada tanggung jawab, terus ada kepahlawanan. Jadi tinggal kamu kalian sendiri yang tentukan menurut minatnya kalian yang kalian suka tema apa. Bisa dipahami nih? Sekarang saya bagi kelompok ya. Jadi kelompoknya perempuan sama perempuan, terus laki-laki sama laki-laki saja. Oke, jadi ini kelompok 1, 2, 3, 4, di mana kelompok 1. Yang ini kelompok 1
sini. Oke, terus berarti yang sisanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini kelompok 2. Oke, silakan diatur tempat duduknya. Oke, jadi tadi di sini kelompok 1 kalian sudah sepakat namanya persahabatan. Oke, sesuai dengan hadiah. Oke, terus yang kelompoknya Soekarno. Oke, temannya lingkungan. Kalau kelompok 3 kelompoknya ada semua. Terus yang kelompoknya Maman. Jadi kalian sudah memilih tema sesuai minat yang kalian suka. Jadi sekarang tugasnya kalian adalah silakan mencari satu teks cerita inspiratif, terus kamu simpulkan mana sumbernya. Karena yang di papan berarti kamu cari di dalam teks tersebut mana orientasinya tentukan, terus mana perubitan peristiwanya, terus komplikasi, resolusi, dan yang terakhir koda. Mengerti nih? Jadi dalam cerita tersebut kamu simpulkan mana yang masih bagian simpul cerita inspiratif. Bisa dipahami? Bisa. Saya sudah kasih kertas tadi kan? Oke, jadi nanti dijawab di kertas tersebut. Oke, silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 15 menit. 15 menit? Iya, saya kasih waktu 15 menit. Aktif semua ya? Ya. Jangan hanya duduk diam saja. Oke, silakan kamu cari sendiri teksnya, lalu diskusikan mana yang jadi bagian strukturnya. Sama seperti dengan orientasinya berupa ini. Sebentar kalau kalian mengangkat disebut dengan apa? Dengan judulnya. Misalnya cerita inspiratif berjudul ini memiliki orientasi ini. Terus lanjut lagi perbedaan peristiwanya. Bisa dipahami? Yang mana yang akan? Adita sudah nih. Agak lama tinggal kodanya tuh. Ya sudah semua? Sudah. Kalau sekarang saatnya kita akan mempresentasikan hasil diskusinya kalian. Oke, kita mulai dari kelompok 1 yang kelompok persahabatan. Silakan bacakan hasil diskusinya kalian. Orang yang bacakan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan cerita inspiratif tema tentang persahabatan. Pertama, organisasi. Diceritakan ada 2 orang yang sudah bersahabat cukup lama, yaitu Anggi dan Aska. Anggi adalah tipe orang yang pendiam dan selalu memahami karakter Aska. Sedangkan Aska adalah tipe orang yang suka belak-belakan, sehingga sering menyakiti orang. Diceritakan peristiwa, meski persahabatan mereka sudah dibangun sejak SD, Anggi kadang-kadang sakit hati dengan karakter Aska. Anggi sering bergumam menyapa sifat sahabatnya. Sahabatnya itu tidak berubah dari dulu ya. Komplikasi, pernah di suatu hari Anggi menasihati Aska. Dia mengatakan, Aska sifat kamu ubah dong. Kalau kamu gitu terus, orang-orang yang berada di sekitarmu bisa menjauh, termasuk aku. Solusinya, sebagai sahabat, mereka Aska niat Anggi sebenarnya baik. Ia menasihati Aska agar bisa berubah karena
Memang kisah dengan karakternya yang belak-belakan. Di hari berikutnya, bahkan sampai mereka lulus kuliah, Andi tidak lagi menyuruh Aska untuk berubah. Andi yakin, tanpa disuruh pun Aska pasti sadar bahwa perilaku menyakiti orang lain itu tidak baik. Yang terakhir, koda. Dalam persahabatan, sesekali kita perlu menyadarkan sahabat kita ini demi kebaikan sahabat itu sendiri. Namun ketika dengan mudah ingin menyudahi persahabatan dengan teman kita dari kecil, alangkah baiknya pikirkan kembali sebab boleh jadi sahabat kita sudah memberikan kebaikan yang tidak terhitung. Dalam persahabatan, kalau sahabat kita sudah menolak untuk dinasihati, terutama soal perubahan sikap, maka yakin saja kelak ia bisa berubah tanpa kita suruh. Sekian itu saja presentasi kami. Ada pertanyaan? Oke, ada yang mau bertanya? Oke, silakan kalau mau kedua. Oke, silakan Soekarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 bertanya mengenai kelompok 1. Mengapa karena cerita ini dijadikan cerita inspiratif? Oke, ya tadi pertanyaannya kan Soekarno mengatakan bahwa apa alasan kalian memilih tema tentang persahabatan? Anda mau menjawab? Ya. Oke, silakan Anda. Ya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ahmad Soekarno. Mengapa kami memilih tema tentang persahabatan? Ya, karena kami memiliki persahabatan yang baik dan kami bisa saling memahami antara sama lain, sehingga kami memilih tema tentang persahabatan. Sekian itu saja presentasi dari kami. Yang akhirnya waktunya dari Topik Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kita ke kelompok 2. Siapa yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 ini mendengarkan mengenai cerita inspiratif yang itu bertema lingkungan dengan judul mengurangi limbah tahu. Pamungkas merupakan seorang mahasiswa teknik yang tinggal di sebuah desa industri tahu. Banyak tetangganya bekerja sebagai pengrajin tahu. Semakin banyak tempat tahu yang berdiri di desanya, tempat pembuatan yang semakin terbatas pun membuat banyak orang menggunakan aliran sungai yang limbah cair dari pabrik tahu. Sungai menjadi semakin tercemar karena setiap hari banyak limbah yang mengalir di sana. Pamungkas mencari banyak informasi mengenai limbah tahu yang mencemari lingkungannya. Dia pun memikirkan cara untuk mengolah limbah tersebut agar tidak merusak lingkungan. Berdasarkan riset dan pengetahuan yang dapat dari berbagai sumber, Pamungkas membuat tugas mengelola limbah cair tahu. Berkat pendidikan dan bantuan dana dari pemerintah, ini Desa Murga dan Pamungkas sudah diterapkan untuk mengelola lebih banyak limbah. Adanya sumur gas membuat limbah tidak terbuang ke sungai, sehingga air sungai kembali bersih. Masyarakat pun mendapatkan nilai ekonomis tambahan karena bisa memanfaatkan gas dari limbah tahu dengan gas LPG. Sekian presentasi kami. Ada yang bertanya? Oke, silakan Sakti. Assalamualaikum. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 2. Yaitu apa pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita inspiratif yang kalian buat? Sudah jelas pertanyaannya? Mau langsung dijawab atau Di sini kita akan mendapat pertanyaan dari kelompok 4. Jadi pesan dari cerita ini adalah jika kita mendirikan sebuah pabrik atau usaha, maka sebaiknya kita dapat mencari tempat untuk pembuangan yang baik. Karena dengan adanya tempat pembuangan dan memiliki tempat pembuangan yang baik, kita dapat membuang limbah menjadi tidak tercemar dan alam pun tidak menjadi tercemar. bagaimana kelompok penanya? Ya, menurut saya itu sudah jelas. Apakah masih ada yang ingin bertanya di kelompok ini? Masih ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kita beralih ke kelompoknya Adi Nurma dan siapa yang ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan narasi
cerita inspiratif yang berjudul Rizka dan Kenalan Fisika yang bertema pendidikan. Di sini Rizka merupakan siswa kelas 9 di SMP Negeri Adiklas Ujung Bone. Dia merupakan anak pendiam yang jarang bersosialisasi dengan teman-temannya. Ia merupakan anak tunggal, sementara kedua orang tuanya sibuk bekerja. Bahkan dalam kesehariannya dia sekolah. Rizka juga jarang berkumpul dengan teman-temannya. Suatu hari Rizka akan menghadapi ulangan yang paling dia tidak sukai, yaitu mata pelajaran fisika. Urwah adalah teman sekolah yang juara fisika. Setiap ulangan dia selalu mencetak nilai terbaik di kelasnya. Rizka sebenarnya ingin meminta bantuan Urwah untuk mengajarinya belajar fisika, tapi dia tidak berani bertanya. Urwah merupakan anak yang mudah bergaul, bahkan teman-temannya sering kali meminta bantuan mengajari semua pelajaran termasuk matematika. Melihat itu, Rizka ingin sesekali menyapa dan mengobrol dengan Urwah untuk mengajarinya fisika. Suatu hari Urwah menyadari jika Rizka tidak berani menyapa duluan. Waktu jam istirahat, Urwah menghampiri Rizka dan mengajaknya bicara. Setelah beberapa lama, akhirnya Rizka berani mengungkapkan keinginannya untuk belajar fisika bersamanya. Keesokan harinya semua anak-anak kelas 9 sukses mengerjakan ulangan fisika. Bahkan semua mendapatkan nilai yang bagus dan maksud Rizka. Setelah kejadian itu, Rizka semakin mudah bergaul dengan teman-teman lainnya. Semua siswa akhirnya menyadari jika setiap masalah akan bisa dicari jalan keluarnya jika mereka berusaha dengan baik. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Mungkin ada dari kelompok lain untuk bertanya, silakan untuk bertanya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Muhammad Al-Fasika akan memberi pertanyaan kepada kelompok 3. Mengapa pada paragraf pertama kalian mengatakan sebagai orientasi? Karena pada paragraf pertama ini merupakan pengenalan tokoh atau mulainya awal cerita yang dimana mengenalkan sekolahnya, tokohnya, dan sifat-sifatnya. Bagaimana? Ya, terima kasih. Masih ada lagi yang lain yang ingin bertanya? Ya, terima kasih. Kalau mungkin masih mau bertanya? Ya, presentasinya akan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil diskusi kami tentang cerita inspiratif yang bertema pahlawan. Di sini adalah bagian orientasi. Pada saat pandemi mulai mengguncang Indonesia, seorang perawat muda bernama Mbak Amina diberi tugas di sebuah rumah sakit besar. Sosoknya yang masih muda itu begitu sepenuh hati saat akan melayani pasien. Dalam hal ini orang tuanya begitu menghargai setiap kinerjanya. Kerumitan peristiwa. Walaupun Mbak Aminah sudah sepenuh hati selama bekerja, namun tetap saja di lingkungan pekerjaannya kerap sekali disepelekan karena usianya masih dianggap muda. Dengan kata lain, ia sering dianggap belum mempunyai pengalaman yang mumpuni. Tentu saja hal ini membuatnya sakit hati. Akan tetapi, ia menguatkan niatnya untuk tetap terus bekerja agar semua pasiennya bisa sembuh. Komplikasi. Senasib Mbak Aminah sudah ditakdirkan untuk tidak seenak saat tinggal di rumah orang tuanya. Karena bukan hanya di rumah sakit dianggap sepele oleh orang-orang yang berada di sekelilingnya. Nyatanya di lingkungan sekitar kontraknya pun begitu. Sering orang menjauh saat melihatnya. Orang-orang merasa takut jika dia akan membawa virus dan menular kepadanya. Bahkan Mbak Aminah pernah dengar kalau corona adalah sebuah konspirasi. Yang terakhir selanjutnya yaitu resolusi. Walaupun seperti itu, dari semua masalah yang dihadapi ia tetap berusaha untuk bisa fokus bekerja ketika akan membantu orang yang saat ini sedang membutuhkan jasanya. Bahkan beberapa pasien yang telah sembuh memuji kinerja Mbak Aminah dan rekannya.
Mereka mengatakan jika pahlawan itu ternyata mereka telah melayani para pasien dengan baik dan totalitas. Mbak Aminah berharap semoga dunia segera kembali seperti semula. Lebih dari itu, ia pun juga berharap supaya semua orang bisa mematuhi protokol kesehatan dan mulai peduli akan kesehatannya. Itu tadi berupa resolusi. Yang terakhir yaitu koda. Kerja dengan sepenuh hati yang diaplikasikan Mbak Aminah akhirnya memunculkan keikhlasan diuji oleh berbagai ujian, namun terbukti tetap kuat. Dia salah satu pahlawan yang memang layak untuk diapresiasi. Itulah presentasi dari kami. Kami akan membuka sesi pertanyaan. Silakan. Oke, silakan Sukarno dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sini saya akan bertanya mengenai apa definisi pahlawan itu sendiri dan mengapa disebut Mbak Aminah sebagai pahlawan. Pertanyaannya bisa diulang. Apa definisi dari pahlawan itu sendiri dan mengapa Mbak Aminah disebut sebagai pahlawan. Oke. Silakan kelompok 4 tanggapi pertanyaan kelompok 2. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 tentang mengapa Mbak Aminah disebut sebagai seorang pahlawan. Karena Mbak Aminah adalah seorang perawat yang penuh tanggung jawab dan berjasa. Dia tidak peduli apa kata orang lain tentang dirinya. Dia tetap melaksanakan tugasnya dengan lapang dada dan ikhlas, berharap semua pasiennya bisa sembuh. Itulah mengapa Mbak Aminah disebut sebagai pahlawan. Dia sangat puas dengan jawaban yang diberikan. Silakan dari Irma. Pertanyaannya itu, mengapa pesan moral selalu berada pada paragraf terakhir atau cerita atau akhir cerita? Apa tadi? Pertanyaanmu, mengapa pesan moral selalu berada pada paragraf akhir atau akhir? Karena pesan moral merupakan penutup dari cerita yang berisi tentang kesimpulan dan kisah dari resolusi yang dapat kita ambil pelajaran yang terkandung dalam teks tersebut. Yes, sudah jelas ya, Irma? Yes. Oke, masih ada yang mau bertanya lagi? Oke, Subhan, silahkan. Pertanyaannya kedua. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari sebuah juga kelompok 1. Perumusan peristiwa adalah cerita yang akan menuju dari puncak cerita atau konflik. Sedangkan komplikasi berupa inti atau puncak cerita yang berisi masalah atau konflik yang terjadi pada teks tersebut. Oke, bagaimana Subhan? Tadi sangat jelas jawabannya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami dan dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kita sudah saksikan hasil pemaparan diskusi kalian. Oke, tadi kita sudah menyaksikan penampilan presentasi sebuah kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 4, dan hasilnya sudah bagus. Sudah bisa membedakan yang mana orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, dan Pak, bertepuk tangan dulu untuk kita semua karena sudah Oke, kira-kira ada tidak yang bisa menyimpulkan dari materi kita hari ini tentang struktur teks cerita ilustratif? Ada yang bisa? Oke, silakan Ahmad Sukarno. Ini kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah kita dapat mempelajari mengenai struktur dari teks inspiratif yang dimana terdiri dari orientasi, komplikasi, prioritas peristiwa, resolusi, dan koda. Dan kita juga semakin mengerti apa fungsi dari kisah inspiratif tersebut. Jadi ada 5 strukturnya itu apa? Cerita inspiratif. Oke, untuk menambah wawasan kalian tentang struktur cerita inspiratif, saya sudah kirimkan alamat link di grup WhatsApp. Nanti dibuka di situ. Saya sudah kirimkan di situ di grup.
Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, saya melakukan dulu refleksi tentang pembelajaran kita tadi. Menurut kamu pembelajaran kita hari ini bagaimana? Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkannya karena apa? Karena kita bisa mengambil resolusi, komunikasi, terus perbedaan peristiwa, koda dan variasi. Selanjutnya Agak Bama. Agak Bama bagaimana pembelajaran kita hari ini? Cerita inspiratif. Jadi ada wawasan yang kamu dapatkan. Selanjutnya, siapa lagi kira-kira ini? Arlita. Bagaimana menurut kamu dengan pembelajaran materi kita hari ini tentang struktur cerita inspiratif? Oke, tadi sudah bisa mendengar teman-teman baru komentarnya tentang kesannya tentang pembelajaran hari ini. Jadi materi kita selanjutnya itu tentang aspek kebahasaan cerita inspiratif. Jadi sebentar di rumah boleh kamu cari-cari referensi di internet atau di buku lain tentang kaidah kebahasaan cerita inspiratif. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran, marilah kita berdoa sama-sama agar pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke, silakan datang di doa. Setelah kita pembelajaran, marilah kita berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, silakan menuju pelajaran berikutnya. Selamat pagi Bu Santri. Ya, seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya kita kan di tahapan supervisi akademik. Di tahapan supervisi akademik itu ada 3 tahapannya, 2 tahapan kita sudah lalui. Sekarang kita masuk di tahapan terakhir, yang mana dalam tahapan terakhir ini kita akan merefleksi proses kegiatan pembelajaran ibu yang dilakukan kemarin dalam kelas ya. Bagaimana nih perasaannya? Alhamdulillah baik setelah melaksanakan pembelajaran kemarin, walaupun mungkin banyak kurangnya. Itu mengatakan bahwa masih banyak ada kekurangan ya. Terkadang memang apa yang kita lakukan walaupun kita melihat ada sudah sempurna, sudah baik, ternyata ada satu dan lain hal ketika kita tindak lanjuti, ada satu dan lain hal yang masih kurang. Ibu kan sudah tahu bahwa percakapan kita hari ini tentang merefleksi kegiatan kita kemarin, dan Ibu sudah mengatakan bahwa masih banyak kekurangan. Jadi harapan Ibu dengan percakapan kita ini apa yang akan kita dapatkan? Harapan saya dengan percakapan hari ini, saya mendapat saran atau solusi tentang kekurangan pembelajaran saya kemarin. Dapat masukan. Oke, jadi Ibu sudah mengatakan bahwa pada kesempatan ini Ibu bisa menyimpulkan adanya solusi untuk menyelesaikan kekurangan dari pembelajaran yang kemarin. Jadi itu ya. Iya. Oke. Di pembelajaran kita kemarin yang Ibu lakukan dalam kelas itu tentunya ada hal-hal yang Ibu dapatkan. Menurut Ibu, apa yang Ibu rasakan pada saat percakapan kemarin itu? Selama perjalanan pembelajaran Ibu dalam kelas, apa yang Ibu rasakan? Saya rasakan kemarin itu hambatan peserta didik masih beberapa masih kurang aktif, terus ada peserta didik yang bercerita dengan temannya, tidak terlalu memperhatikan materi yang diajarkan. Menurut Ibu, itu dari hambatan Ibu
itu dari perasaan yang Ibu rasakan adanya peserta didik yang kurang aktif atau mungkin ada peserta didik yang buat tidak bagaimana lah dalam kelas. Menurut Ibu itu apa yang menyebabkan mereka sampai mereka kurang aktif seperti itu? Saya mungkin mereka belum siap menerima pelajaran, terus mungkin dari saya sendiri mungkin manajemen kelasnya belum maksimal, terus mungkin dari siswanya sendiri mungkin entah mungkin lapar atau mengantuk karena kemarin kan sebelum pelajaran saya mereka ada penyaskes, jadi mungkin lelah atau bagaimana. Ya, Ibu mengatakan itu ya, yang menyebabkan ada beberapa yang menyebabkan menurut Ibu ada karena kelelahan dari pelajaran sebelumnya, pelajaran penjaskan itu ada menguras tenaga mereka karena itu pelajaran praktek yang kemudian tadi Ibu mengatakan bahwasanya ada dari Ibu mungkin metode pembelajaran, manajemen pembelajaran yang Ibu lakukan. Oke, setelah mengetahui itu semua, ada tidak inspirasi atau ide-ide Ibu agar yang menjadi hambatan Ibu itu sehingga pembelajaran Ibu dalam kelas itu bisa berjalan dengan apa yang kita harapkan semaksimal mungkin? Oke. Jadi usaha saya supaya pembelajaran saya berikutnya lebih baik lagi, ingin mencari referensi tentang model pembelajaran yang maksimal sesuai dengan gaya belajar siswa saya, atau mungkin kan di sekolah kita ini ada beberapa calon guru penggerak, mungkin saya bisa meminta solusi atau saran terhadap hambatan yang saya alami di dalam kelas. Begitu ya, Bu. Intinya bahwa Ibu pertama juga mencari referensi bagaimana model pembelajaran Ibu itu bisa yang saya maknai ini bahwa saya lebih berpihak kepada murid sehingga bisa meningkatkan keaktifan mereka, yang kemudian Ibu akan bertanya kepada beberapa calon guru penggerak yang ada di sekolah yang kita ketahui mungkin mereka sudah lebih memahami dari jenis-jenis proses pembelajaran seperti itu ya. Sekarang ya dari yang Ibu katakan ini untuk kedepannya bagaimana proses pembelajaran Ibu ketika tadi kan sudah mengetahui, mungkin sudah diajarkan atau mungkin sudah mendapat referensi, kedepannya itu bagaimana cara Ibu untuk mengimplementasikannya? Apakah hanya sekedar mengetahui saja atau mungkin secara terus-menerus? Secara terus-menerus saya akan mengimplementasikan hasil referensi yang saya akan dapatkan entah dari internet ataupun mungkin dari rekan sejawat lainnya agar pembelajaran saya lebih baik lagi yang kemudian bisa lebih aktif. Ini kan fokus seperti yang kemarin bahwasanya itu bicara tentang keaktifan peserta ya. Oke. Jadi sekarang saya mencoba menanyakan sekarang kan Ibu sudah dapatkan situasi bahwasanya Ibu akan melakukan kegiatan untuk selanjutnya. Jadi dari sini apa yang didapatkan dari percakapan kita ini? Selama percakapan kita ini tadi kan sudah ada, kita sudah bisa menyimpulkan tadi bahwasanya ada tindakan lebih yang dari Ibu. Jadi menurut Ibu apa yang didapat dari percakapan kita ini? Yang didapat dari percakapan ini saya menyadari bahwa banyak kekurangan di dalam saat pembelajaran. Jadi saya harus rajin-rajin meningkatkan kualitas diri saya agar pembelajaran di kelas lebih baik lagi. Intinya dari percakapan ini ya bagus sekali bahwasanya Ibu akan rajin-rajin belajar secara mandiri, intinya seperti itu yang kemudian Ibu akan mengimplementasikannya. Jadi percakapan kita pada hari ini semoga bisa berjalan ada hikmahnya sehingga proses pembelajaran Ibu ke depannya bisa lebih baik. Itu saja Bu ya. Sampai jumpa di percakapan selanjutnya. Mungkin bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.